segimana ya, kalau ada yang ikut rambut itu kayak salah fokus gitu loh. Semua orang kayak kalau ngeliat cewek ikut rambut itu salah fokus. Karena Skylar. David Shevchenko. Tapi kali ini Waduh. buat 10 wisatawan Desolate of Dawn untuk dua kerajaan yang berbeda. Selamat datang kembali di Royal Derby. Kali ini masih menentukan siapa yang akan mengamankan poin selanjutnya. Tapi ternyata tidak bakal coba diamankan. Flicker bahkan early game seperti semula. Sepertinya para raja Ini dia. kerajaan Arakihoshi meriset kembali template permainan yang mereka miliki, Profesor. Ini dia pola permainan agresif yang aku rindukan dari teman-teman Arakihoshi, tapi barusan ada super position yang ternyata miss. Piu, nggak kena. Ganteng doang, nggak bisa jiggle. Iya. Ini jiggle, bos. Gitu. Oke, langsung di cover juga kali ini akhirnya. Yes. Dan bahkan cover yang dilakukan terjadi. Sepertinya kali ini para pemain Arakihoshi mendengar ya. Kalau misalnya wanted-nya berubah. Boots dibiarkan one by one situation. Daftar pencarian orang dari tim Arakihoshi semua udah berubah terhadap seorang cewek, Profesor. Ini dia yang harus dilakukan sejak di game yang kedua tadi. Karena cewek yang begitu bebasnya. Dan kali ini Bangsin yang akan di cover. Artinya 1v1 situation yang akan terjadi di bagian EXP lane. Bootsnya bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu. Sunsnya udah mulai ready dan bahkan udah ada well play bro. Weh, haha, well played, bro. Dan bahkan dari seorang R7 sepertinya bakal coba untuk mengganggu pergerakan Clay. Coba untuk membantu dan mengganggu pergerakan Sans. Tapi hanya poking damage saja. Menggelitiki dari seorang Bang Sans. Ya, ada tempo pelan ya untuk Onyx dan juga Arakihoshi. Mungkin masing-masing masih butuh ya, sedikit waktu untuk saling bercengkrama satu sama lain. Di bawahnya udah pasti stalemate antara Yujong dan juga Esmeralda. Ya, topnya ini lagi rame-ramenya untuk di area dari topnya, di mana sih dikawal oleh 3 pemain sekaligus. Yes. Apa ya, Lucky Boy juga udah mulai kelihatan di depan sana. Panik nggak? Dan bahkan udah ada 4 rotasi ke arah bagian top lane. Langsung turun gunung menuju ke arah turtle. Karena kali ini Boots apakah dia bakal recall? Rugi banget kalau seandainya dia harus recall ketika udah akan ada turtle yang pertama. Benar sekali, karena di sini sangatlah butuh dari sebuah Black Dragon Prime Fountain seorang Boots. Boots udah bentuk care, tapi ternyata di depan sana ada seorang Keyboy yang memberikan informasi Boots. TNB on position, menuju ke arah belakang. Bantu pergerakan dari seorang Keyboy, tapi di depan sana Boots tidak terlalu terburu-buru. Dan lihat, hantaman bedah semua dimiliki dari seorang Boots. Informasi diberikan, tidak ada satu barrier retribution dan dipaksakan bahkan PN sumbang. R7 is coming, Ward manipulasi bersama dengan Polestar. Lihat, James yang dilakukan. Boots masih bertahan, masih mau lebih R7. Bersama dengan tuan muda Albo seperti kali ini terperangkap, tak bisa pulang. Maunya digoyang dan hilang di telan bumi. My God, satu lagi korban jiwa, 2 untuk 2. Dan kali ini early game yang saling baku hantam. Onyx Esports Arakihoshi masih sama-sama kerat. Tapi buat teman-teman yang lagi nobar lagi mabar, terus lapar, jangan lupa pakai kode promo MPL IDX. Great. Oke, ada pantun dari Hadi Madaprada, 2-3 Raja Tahta. Ayo Oji Om Awakabe suksekan Royal Derby-nya. Wow. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, tapi lethal counter. Ingat, Suns punya 2 secure dari objektif. Dia punya lethal counter, dia punya retribution. Itu yang harus diperhatikan sama teman-teman dari Arakihoshi. Karena kali ini Suns-nya udah mulai digangguin dan bahkan harus dipaksa untuk mundur karena udah ada Void Blast perlahan-lahan mempokar depan. Oke, Bang Sin ternyata udah mulai dilupakan dari tim Arakihoshi. Mereka memilih untuk bantu ke arah Turtle. Karena Bang Sin dikiranya kali ini mampu bertahan. Tapi sepertinya dengan adanya 2 orang di arah top lane membuat Bang Sin agak sedikit kesulitan. Meanwhile, di arah satu buah Turtle, ini malah dipegang sama Arakihoshi. Yang bisa kita bilang, dari tim Onyx nggak nyangka kalau malah Arakihoshi mendapatkan satu buah Turtle tanpa ada kontes sama sekali. Yes, tapi top lane-nya, gold seal turret-nya bakal dimakan begitu saja sama cewek. Apakah ini bakal jadi keuntungan yang mungkin akan sedikit dijadikan kompensasi? Karena tanpa adanya turtle kontes barusan, artinya Suns agak sedikit ketinggalan. Tapi levelnya Albert malah under kali ini. Karena kali ini beberapa kali jungle-nya harus hilang dan bahkan gold buff-nya juga hilang di luar dari bottom lane. R7 fans everybody, retribution telah dikeluarkan. R7 masih mau lebih, sepertinya Suns tidak mau terlalu berburu-buru untuk mendubahkan R7. Meanwhile dari top lane sana, lagi-lagi tim fight dilakukan. Cewek terperangkap, tidak ada Estrobi dan bahkan hilang. Almost masuk ke dalam sebuah kandang dari Onyx Esports, tapi ternyata dia pulang dengan hadiah yang mahal. Gold laner-nya tercabut nyawanya. Yes, cewek tanpanya entropy, tanpanya flicker, dia harus terpick off di arah top lane. Dengan reward manipulation juga harus di pop out. Tapi kali ini Finn udah mulai langsung hadir di bagian mid lane-nya. Coba untuk membersihkan clear lagi, reset lagi. Arakihoshi mau pick off mungkin karena gold lane lagi. Yes, benar-benar cewek bukan hanya tanpa flicker.
cewek di sini, Nathan tanpa flicker dan entropi bagaikan aku tanpa kamu. Waduh. Cuma bisa diam di tempat dan pasrah akan keadaan. Waduh, pasrah akan keadaan, tapi tentu tidak akan pasrah lebih lama lagi karena kalau termakan playstyle-nya, lihat Bangsin udah punya Berserker Fury yang udah dikurangin juga dari harganya. Keyboy juga hanya coba untuk mendapatkan informasi di depan sana, namun ingat Clay, seolah-olah udah kelihatan punya Ice Queen Wood. Bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim Arkeoshi, mereka masih di posnya masing-masing. Karena apa? Karena mereka masih menunggu 20 detik. Mencoba untuk melihat siapa yang akan naik gunung. Karena turun gunung tadi didapatkan oleh tim Arkeoshi. Bahkan dengan keuntungan yang dimiliki Arkeoshi, Onyx Esports masih memiliki keunggulan 300 perak. Tapi kali ini R7 di arah bottom lane coba dikejar terlebih dahulu dan bahkan so gripnya nggak connect. Albert malah mengincar ke arah belakang. Holy Baptism connect tapi Keyboy di dalam ancaman masih ada flicker dan bootsnya yang kali ini akan terjebak. Apakah akan ada Black Dragon Form langsung di forward ke arah belakang. Sanchez sendirian langsung dikejar oleh 3 hero begitu saja. Pinnya masih bisa pick out ke arah belakang. Lethal counter nggak connect siapa-siapa. Sans tumbang. Boots juga mungkin bakal menyusul tapi ternyata masih ada pasif yang dia miliki. Albert ternyata harus menjadi ganjarannya 5-3 kali ini. Dia Bus menukarkan jiwa dan raganya untuk tuan muda Albert. Bahkan R7 tergocek di balik kanannya. Ter-outplay. Hampir saja R7 tercabut nyawanya, tapi kali ini masih bertahan hidup di arah bottom lane. Di arah mid, Finn nggak punya flicker lagi. Super position yang kali ini membuat seorang cewek berhasil menembak dan diterima cintanya oleh seorang Pipit. Tidak tertolak begitu saja karena tidak ada objek lagi di depan sana dan inilah di itemization ya Omawa. Iya, Esmeralda harus berhati-hati untuk R7, jangan sampai tergocek seperti tadi lagi. Enchanted dengan Dreadnought Armor dan pastinya tidak akan diselesaikan terlebih dahulu. Sedangkan untuk Yuzhong baru dengan War Axe-nya belum menuju ke sedang menuju ke arah dari Bloodlust Axe-nya dan ada Hunter Strike yang memang dari tadi sudah diamankan oleh Nathan. Berarti top lane-nya di sini sudah cukup secure jika akan mengarah ke Endless Battle sebentar lagi. Dan untuk clean-nya sama Endless Ada Battle. 2 Endless Battle yang mungkin akan diadu dan 1 Berserker Fury. Sin udah mulai muncul di depan sana. Hati-hati sama quick draw-nya. Dan sebentar Albert sudah mulai melakukan setup inisiasi ke arah Turtle yang pertama. Langsung dihajar begitu saja Keyboy. Apakah dia bisa bertahan? Gak bisa, ternyata Black Dragon Form digunakan. Sanche udah mulai maju. 7.000 darah tersisa di retake begitu saja dari Turtle yang kedua. Dan bahkan diamankan oleh seorang Sanche karena ada counter dan ada retribution. Tapi kali ini tidak akan ada pertukaran poin kill lagi karena sepertinya cewek akan menggunakan entropinya untuk mundur ke arah belakang, tapi dari reward manipulation, flick out, bahkan gak connect dari quick draw-nya, hampir menyentuh ke arah seorang cewek dari Bangsin. Bangsin gak punya flicker. Yes. Itu beda cerita, beda kasusnya kalau Bangsin punya flicker. Dan bahkan tadi zoningisasi dari seorang Buttes berhasil melakukan 1 buah invasi terhadap Turtle. Council terbuka, terdengar suaranya, Sans menjadi targetnya. Dan bahkan Keyboy masih mencoba berada di arah rumput untuk memberikan sebuah perlindungan. Sayap pelindung. Onyx Esports dimiliki Keyboy kali ini. Keyboy tidak boleh terlalu depan karena dari seorang Pipin tidak akan segan-segan untuk melakukan satu pick over terhadap seorang Keyboy. Yes, dan Drian juga nggak boleh ke pick off. Ingat, Drian ini adalah sumber damage deal dari Onyx Esports juga. Dan kali ini Bangsin yang udah mulai kelihatan dengan skin M2-nya. Apakah dia akan OTW ke M3? Wow. Dengan clean-nya kali ini. Teori, tapi kali ini lihat, Pipit is coming. I'm offended kali ini tidak bisa dikeluarkan karena lihat Holy Baptism. Dan seorang Keyboy memberhentikan pergerakan Pipin. Dengan rubinya dia agresif sekali. Melihat sedikit para pemain dari Onyx, kerajaan sebelah langsung matanya hijau. Kayak melihat twist. Buset, gak gitu dong. Tapi kali ini langsung juga kita lihat dari itemization-nya. Lightning Range sudah diamankan Lunox. Yes, dan juga ada Ice Queen One, NOD untuk Eve-nya sendiri ini bakal strong untuk Arkeoshi dari segi sisi yang mereka miliki sekarang. Tapi untuk lock-nya hanya akan mengandalkan dengan adanya Ruby untuk I'm Offended dan juga Don't Run. Yes, tapi balik lagi sih, dengan adanya satu dominance ice, artinya Boots tidak akan memiliki spell fam yang tinggi, pasifnya juga tidak akan maksimal walaupun dia punya 1 Bloodlust X. Tapi kalau bisa aku bilang ini akan ada cuma 2 item damage dari seorang Buttes. Bahkan di mid sana, Bang Sin lihat laning phase-nya dikasih ke arah Sin semua. Sin makan karena Albert bukan menjadi salah satu tombak utama yang tajam untuk Arkeoshi di game kali ini. Karena mereka akan bertumpu terhadap seorang Bang Sin. Meanwhile, melihat Onyx Esports yang tidak terlalu berbeda jauh dari tim Arkeoshi walaupun dari kill-nya masih dimiliki dari tim Arkeoshi. Dan kalau kata Deden from Bogor, guys ya, jangan lupa vote player favoritmu di Snake Video ya guys ya. Meta YGY. YGY. Ya guys ya. Waduh, dan kali ini
Langsung ada pergerakan boost Falling Star pun digunakan. R7 langsung membuka setup inisiasi. Finn apakah bakal mendapatkan cewek tapi miss begitu saja dari satu buah offended. Apakah bakal mengincar ke arah Lord yang pertama karena udah mulai kelihatan. Dan Keyboy dia harus lebih berhati-hati. Ingat quick draw dari seorang Bang Sin ini akan sangat mematikan ke tubuh dari Romer. No. Lihat di arah top lane sana dari tim Onyx Esports, mereka harus peka. Jangan sampai kehilangan satu turret pun karena di sini Lord bukan hanya menjadi salah satu objektif. R7 di arah bottom lane sana dengan flicker ke arah boost yang cukup optimal. Tapi Olipati prediction from Keyboy. Olipati yang luar biasa. Kehilangan satu orang di arah bottom lane ditukarkan satu buah turret. Pertukaran yang lumayan cukup adil. Kenapa? Turret di arah tengah ini mahal. Walaupun mereka kehilangan satu buah R7 dan tandanya Onyx akan memancing keributan di desa lane of Dawn bersama dengan Bapak Lord yang terhormat. Tapi apakah ini adalah decision making yang bagus? Karena Lordnya masih di tengah-tengah, di dalam pit dari Lordnya sendiri. Dan lihat Sansya coba untuk mengamankan Cyclone Eye, coba untuk mengambil semua resource yang ada di bagian jungle. Albert juga udah mulai kelihatan, langsung coba untuk poke damage terlebih dahulu. Panthersess coba untuk ke arah belakang, lethal counter, dan Briannya langsung jump in ke arah belakang. Tentunya dengan satu reward manipulasi dari Popan dari Clay-nya. Benar-benar mengincar ke arah Finn. Finnnya tumbang, tapi ternyata di belakang sana cewek juga harus hilang. Bang Sin mendapatkan poin kitnya, Sons juga harus hilang. Keyboy juga harus tumbang, dan bahkan hampir rata di depan sana. Drian masih dikejar triple kill, another point dari Bang Sin, dan hanya tersisa Boots seorang dari Onyx Esports. Boots tidak bisa berulah kali ini, bahkan lihat snowballing yang dilakukan oleh tim Mararki Osi. Mereka gak peduli apapun yang terjadi. Di depan sana masih ada 10 detik. Mereka mau yang mahal, mereka mau inhibitor turret. Mereka fokus dan bahkan Boots tidak bisa masuk sembarangan. Ini mereka memiliki sebuah burst damage yang cukup mahal dan mereka melepaskan. Boots tenang, Boots relax, relakan satu buah turret. Sepertinya informasi yang diberikan oleh sang kapten. Ya ini dia, pertukaran demi pertukaran udah mulai terjadi, dan kali ini Albertnya juga coba untuk mengambil satu lagi dengan objektif. Yes, dan ini ya replay kita presented by Samsung Galaxy A Series. Real world manipulation dibuka di momen yang sangat tepat sekali, dan Sansha juga harus tumbang di tangan Sin sendiri. Dan ini momen dimana Sin juga bisa mendapatkan free hit, triple kill, dan membuat positioning dari RRQ Hoshi semakin matang. Itu yang dibilang sama Profesor, quick draw-nya. Tar, 5 hit soalnya. Yes, bener banget. Jangan sampai direlakan begitu saja. Dan sepertinya dari itemnya pengawal. Ya, clean-nya pasti kalau kita lihat di sini ada Melvic Roar di sana. Melvic Roar plus dia juga punya Endless, jadi akan ada sedikit true damage, dan ini bisa jadi BOD untuk next item bagi clean sendiri. Oke, Sans sendirian, tapi kali ini apakah dia masih bisa bertahan? Dan ternyata gak bisa, dia terculik di arah depan. Langsung mengambil resiko juga bagi Onyx Esports. Oh, bukan hanya terculik, tapi ini ada Lord yang bebas. Lord sudah di-enhance. Para pemain dari tim Onyx Esports memiliki kerugian luar biasa. Apakah bakal ada tabrak gaming? Tapi nyatanya mereka memilih untuk terhadap R7 yang tidak berhasil didapatkan. R7 memancing keributan. World Manipulation di depan sana. Dia tertangkap. Bahkan kutuan luar biasa. Keyboy gak boleh pulang, mau jadi goyang. R7. Keyboy ditutup jalannya. Jalannya terlalu becek. RRQ Osi membalikan keadaan. Boots versus everybody. Boots berulah kembali. Boots mencoba untuk bertahan. Damage yang besar. Boots gak mampu menahannya. Ini bencana. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka tersisa 2 player sebelum Bapak Lord menginjakan di kaki base-nya. Damage dikeluarkan. World Manipulation gak bisa ditahan. Sans pun harus hilang. Fokus ke arah belakang. Cewek dan hampir wipe out. This is it. Raja dari segala raja mendapatkan game yang ketiga. Dan inilah dia 2